Polda Metro Jaya mengumumkan hasil gelar perkara khusus dalam kasus ijazah Joko Widodo. Gelar perkara khusus ini dilakukan atas permintaan Roy Suryo CS. Gelar perkara khusus kasus ijazah Joko Widodo ini dilakukan pada Senin 15 Desember lalu. Dalam gelar perkara tersebut hadir juga tim pengacara Joko Widodo. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menyatakan dalam gelar perkara khusus tersebut ijazah Joko Widodo diperlihatkan. Adapun ijazah tersebut diterbitkan Fakultas Kehutanan UGM. Dari hasil gelar perkara khusus itu, Roy Suryo CS tetap berstatus tersangka. Status tersangka tak goyahkan Roy Suryo CS, polemik ijazah Jokowi terus bergulir. Penetapan status tersangka terhadap sejumlah pihak ternyata tidak menyurutkan langkah Roy Suryo dan rekan-rekannya dalam menyoroti polemik dugaan ijazah Presiden Jokowi. Alih-alih mundur, Roy Suryo CS justru menegaskan bahwa proses hukum yang kini berjalan tidak akan menghentikan upaya mereka untuk mencari apa yang mereka sebut sebagai kebenaran substantif. Perlawanan kubu Roy Suryo CS untuk menguji keabsahan ijazah Jokowi tak surut. Meski hasil gelar perkara khusus menyatakan mantan Menpora Roy Suryo bersama 7 orang lainnya tetap berstatus tersangka kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Mereka mempertanyakan hasil uji laboratorium forensik milik Polri dan meminta uji forensik tandingan dari institusi BRIN maupun UI sebagai pembanding. Kubu Roy Suryo CS juga menambah daftar nama ahli yang meringankan ke penyidik Polda Metro Jaya. Tak tanggung-tanggung, akademisi sekaligus pengamat politik yang dikenal vokal dan kritis terhadap kekuasaan yakni Rocky Gerung diajukan Roy Suryo CS. Permintaan untuk melakukan apa yang kami sebut sebagai uji lab for independent. Dan di mana atau siapa yang kemudian kami usulkan, setidaknya ada 2 institusi yang kami usulkan bisa melakukan uji lab independen ini. Yang pertama, Badan, ya ini suratnya ya, nanti akan kami kirimkan, tolong dipegang nggak Bu. Jadi yang pertama adalah BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang kedua, Laboratorium Forensik Universitas Indonesia. 2 pilihan ini bisa diambil oleh penyidik siapa yang akan ditetapkan sebagai institusi untuk melakukan uji lab yang sifatnya independen. Sementara kuasa hukum Jokowi Firmanto Pangaribuan meminta penyidik untuk meladeni permintaan baru dari Roy Suryo CS, yakni uji forensik independen. Firman menduga jika polisi terus menuruti permintaan Roy Suryo CS tersebut bakal menjadi jebakan Batman. Ketika masih terus dilakukan dugaan-dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, maka sebenarnya para penyidik sudah memiliki hak subjektif ya untuk melakukan penahanan. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ini kan adalah tindakan pidananya potensinya adalah di atas 5 tahun. Jadi penyidik memiliki hak subjektif untuk melakukan penahanan jika masih terus dilakukan tindakan-tindakan pidana. Jadi saya pikir tidak usah terlalu berlebih-lebihan. Ini hal mudah kok. Yang katanya mereka adalah peneliti, tapi melakukan penelitian bukan dokumen yang sesungguhnya dan sudah berani menyampaikan bahwa dokumen itu atau ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Saya rasa ini nggak usah dilayani, karena kalau kita layani semua, nanti tetap jebakan-jebakan Batman yang mereka lakukan. Di sisi lain, Polda Metro Jaya belum memberikan jawaban atas permintaan uji lab forensik independen. Polda kini menjadwalkan untuk memeriksa saksi dan ahli yang meringankan kasus ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, status tersangka tidak serta-merta menjawab pokok persoalan yang sejak awal dipersoalkan, yakni keaslian dan keterbukaan data ijazah Presiden Jokowi. Ia menilai fokus hukum yang bergeser kepada pelapor atau pengkritik justru berpotensi mengaburkan substansi masalah yang dipertanyakan publik. Bagi mereka, persoalan ijazah bukan soal siapa yang dilaporkan, melainkan soal transparansi dan kepastian hukum. Roy Suryo CS juga menekankan bahwa kritik dan pertanyaan yang mereka ajukan merupakan bagian dari hak warga negara dalam negara demokrasi. Mereka mengklaim tidak gentar dengan tekanan hukum dan menyatakan siap menghadapi proses yang ada selama ruang untuk menguji fakta dan bukti tetap dibuka secara adil dan terbuka. Di sisi lain, status tersangka ini memunculkan perdebatan luas di tengah masyarakat. Sebagian menilai langkah penegakan hukum harus dihormati, sementara sebagian lainnya mempertanyakan apakah proses tersebut sudah menjawab rasa keadilan publik atau justru memperpanjang polemik. Hingga kini, Roy Suryo dan kelompoknya menegaskan satu sikap.
status tersangka tidak akan menggoyahkan komitmen mereka untuk terus menyuarakan pertanyaan seputar ijazah Jokowi. Mereka mendesak agar aparat penegak hukum segera memberikan kepastian hukum yang transparan, objektif, dan dapat diterima oleh akal sehat publik, agar polemik yang berlarut-larut ini benar-benar menemukan titik akhir. Sampaikan bahwa dalam forum gelar perkara khusus tersebut, atas seizin dan kesepakatan para pihak dalam forum, penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM sebagaimana telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dari pelapor Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Sekali lagi kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa pada kesempatan gelar perkara tersebut, penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM. Kemudian setelah gelar perkara khusus ini, penyidik akan melaksanakan pemenuhan rekomendasi gelar perkara khusus untuk kelengkapan berkas perkara dan segera memberikan kepastian hukum.